Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Airin Novelia dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Lulu Zakia dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rasyida Jasmin dari kelompok 3. Dalam kali ini, kami akan sedikit menjelaskan seputar perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang baru diproduksi dalam satu tahun. Suatu tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Singkatnya, atau suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Pengertian pendapatan nasional dilihat dari 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi, yaitu penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Kedua, pendekatan pendapatan, yaitu pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam suatu periode tertentu. Ketiga, pendekatan pengeluaran, yaitu pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh perilaku ekonomi, baik di dalam maupun di luar negeri selama satu periode tertentu. Selanjutnya, tujuan perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengetahui dan menilai kemajuan atau pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dengan perhitungan pendapatan nasional, dapat diketahui seberapa besar peningkatan perekonomian suatu negara. Yang kedua, untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kemajuan ekonomi suatu negara. Dengan ini dapat diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemajuan ekonomi suatu negara. Untuk yang ketiga, mengetahui taksiran atau estimasi nilai barang dan jasa secara akurat. Yang keempat, sebagai alat bantu dalam membuat rencana dan rancangan pembangunan nasional. Dengan ini dapat diketahui berbagai lapangan usaha atau faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap perolehan pendapatan nasional. Berikut manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang keempat, mendapat informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Yang kelima, untuk pembandingan kemajuan perekonomian antar negara. Dan yang terakhir, untuk membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Yang kedua, investasi. Dan yang ketiga, konsumsi dan tabungan. Yang dimaksud permintaan dan penawaran agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Yang kedua, investasi. Yang dimaksud investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan penambah penyediaan modal yang ada. Yang ketiga, yang dimaksud dengan konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan yang dimaksud tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Selanjutnya yaitu konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pendapatan domestik bruto, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, baik itu perusahaan milik dalam negara ataupun perusahaan asing yang ada dalam negara. Yang kedua, pendapatan nasional bruto, yaitu nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, biasanya selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara
yang ada di luar negeri. Yang ketiga, produk nasional neto, yaitu hasil dari nilai produk domestik bruto atau GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi atau pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperolehnya saja. Yang keempat, pendapatan nasional neto, yaitu menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima, pendapatan perseorangan, yaitu menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditambah, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer. Keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan, membeli barang dan jasa serta tabungan yang disalurkan menjadi investasi, namun harus dikurang pajak langsung. Berikutnya, metode perhitungan pendapatan nasional melalui 3 cara. Yang pertama, cara pengeluaran, yaitu menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara dengan menggunakan rumus Y sama dengan C ditambah G ditambah I dalam kurung X dikurangi M. Keterangan Y yaitu pendapatan nasional, C yaitu konsumsi rumah tangga, I yaitu investasi, G yaitu pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, M yaitu impor. Yang kedua, dengan cara produksi, yaitu perhitungan nilai tambah dari sektor produksi. Dan seterusnya sampai ditambah dalam kurung QN dikali PN. Keterangan Y yaitu pendapatan nasional, P1 yaitu harga barang ke 1, PN harga barang ke N, Q1 adalah jenis barang ke 1, QN yaitu jenis barang ke N. Yang ketiga, cara pendapatan, yaitu menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dengan menggunakan rumus Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Keterangan Y yaitu pendapatan nasional, R yaitu pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W yaitu pendapatan bersih dari sewa, I yaitu pendapatan dari bunga, P yaitu pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perseorangan. Selanjutnya, masalah-masalah perhitungan. Yang pertama, masalah pengumpulan data dan informasi. Data dan informasi tersebut tidak didapat dengan mudah, maka pada umumnya nilai produksi yang diperoleh hanyalah merupakan taksiran dan bukan yang diberikan oleh setiap perusahaan dalam negara. Yang kedua, memilih kegiatan yang nilai produksinya dihitung. Yang dihitung dalam pendapatan nasional adalah nilai barang-barang yang dihasilkan oleh kegiatan produksi barang dan jasa untuk keperluan pasar atau yang dijual, kecuali hasil pertanian petani tradisional, kegiatan sekitar rumah tangga, dan lainnya. Yang ketiga, investasi bruto dan investasi neto. Kedua investasi ini berbeda jika berada dalam perusahaan dan pemerintah. Untuk suatu negara, terjadi kesulitan untuk menghitung penyusutan atau depresiasi karena perbedaan antara investasi bruto dan investasi neto adalah depresiasi. Yang keempat, masalah perhitungan 2 kali. Sulitnya menghitung barang antara barang jadi dengan barang setengah jadi, sehingga sering terjadinya perhitungan 2 kali untuk beberapa barang. Yang kelima, menentukan harga barang-barang. Harga barang akan berubah sewaktu-waktu, bahkan ada juga barang yang akan berubah setiap harinya. Maka disinilah terjadi kesulitan dalam perhitungan pendapatan nasional.
Keenam, masalah kenaikan harga dan perubahan kualitas barang. Perubahan kenaikan harga dan kualitas barang yang cepat akan mempersulit penghitungan data pendapatan nasional. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.